pendapatan kalian masih 0,00 atau 0,0 sekian. Jadi teman-teman, itu ada triknya ya, biar pendapatan tidak segitu. Kita penting untuk mendapatkan video yang ramah iklan. Jadi bagaimana caranya? Silahkan ditonton video ini sampai kelar dan jangan di skip, biar kalian itu tidak gagal fokus teman-teman. Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang monetisasi Facebook Pro dan halaman fanspage, like, komen, dan share, subscribe, dan hidupkan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas masalah tentang dolar yang ngesot dan tentang bagaimana caranya video kita itu biar dia itu ramah iklan, biar pengiklan itu mau mengasihkan iklan ke video kita. Soalnya saat sekarang ini ya, pengiklan itu dia itu udah memilih video yang akan dia tempeli iklan. Jadi banyak video yang tidak tertempel iklan. Jadi gimana caranya? Yang pertama teman-teman, biar kalian itu tidak ngesot-ngesot lagi dan biar video kalian itu ramah iklan, kita bahas juga nanti video yang bisa dijadikan reel. Jadi dalam satu pembahasan ini kita bahas komplit, sekomplit-komplitnya teman-teman. Jadi satu video ini kita bahas komplit. Yang pertama teman-teman, biar dolar kalian itu tidak ngesot-ngesot lagi, kalian itu harus membuat video itu yang menarik. Video yang menarik itu kategorinya banyak sekali untuk cakupan dari video yang menarik. Yang pertama yaitu video yang menarik itu bisa dikategorikan videonya itu enak ditonton, suka orang menonton. Videonya itu jadinya menarik, orang itu betah menonton sampai dari awal sampai akhir. Mungkin videonya itu entah berupa hiburan atau berupa informasi, atau ilmu pengetahuan. Jadi atau videonya ini video lucu. Jadi itu video, salah satu video menarik. Pokoknya orang betah untuk menontonnya. Atau kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kebanyakan. Itu bagi beberapa orang, beberapa komunitas, itu adalah video yang menarik. Nah, yang kedua, teman-teman itu dalam kategori video menarik ya. Video menarik ini adalah video yang jernih, yang tidak blur, yang terang. Jadi dia tidak goyang-goyang. Misalnya gini ya, kalau video kita itu gelap, apalagi ngeblur, apalagi goyang, baru mulai aja orang udah skip. Entah apa-apa, kan gitu kata orang. Nah, itu penting ya. Ini dalam kategori nanti masuk dalam pengeditan. Setelah itu, yang bisa meningkatkan pendapatan adalah untuk penonton luar negeri. Soalnya gimana teman-teman? Dia ada ya istilahnya RPM, CPM, cuman kita tidak akan bahas tentang RPM, CPM-nya, cuman kita akan bahas dengan bahasa yang gampang dimengerti. Jadi teman-teman, iklan luar negeri ya, iklan luar negeri, kalau kita punya teman dari luar negeri, dia menonton video kita, itu nilai harga dari iklannya itu sangat berbeda dengan nilai harga iklan kita yang di Indonesia. Makanya kalau aku di Facebook itu selalu sarankan orang-orang yang berteman dengan aku yang di luar negeri itu aku suruh silakan dibestikan, silakan jadikan teman. Kenapa? Karena aku juga nggak sembarangan mencari orang luar negeri. Yang aku cari itu yang pertama adalah pengikutnya yang masih sedikit-sedikit. Mereka itu butuh kita, butuh bantuan kita untuk dia naik, untuk dia berkembang, dan mereka itu akan menjadi pesupport aktif. Aku udah gitu. Jadi itu ya, trik untuk mencari pengikut luar negeri adalah cari orang luar negeri yang main Facebook tapi dia baru memulai dan dia mau mengembangkan akunnya. Nah, silakan berbestian dengan orang itu. Kalau kalian mau tahu siapa aja yang aku jadikan bestie luar negeri, silakan ya ikutin aku di Facebook aku. Nah, teman-teman, setelah itu ini penting ya. Ini kita masuk dalam retensi tonton itu juga masuk dalam pendapatan ya. Kalau seandainya retensi tonton di Insight itu ya di bawah 30 detik itu kecil sekali nilai harga dari
video itu teman-teman. Dia paling dapatnya nanti 0,010 gitu teman-teman. Tapi kalau dia di atas 31 detik retensi tonton, itu lumayan. Jadi teman-teman, menonton sampai tuntas itu penting. Jadi jangan di skip-skip. Kalau misalnya di skip-skip, meskipun kita jumpa iklan, itu aku tanyakan langsung sama CS Metanya. Ibarat kata-katanya dapatnya 100, karena di skip-skip dapatnya separuh. Jadi gitu teman-teman. Kalau benar-benar mau support, itu tuh harus saling support ya, saling interaksi kayak gitu teman-teman. Siap itu lagi yang bisa meningkatkan pendapatan kita itu adalah interaksi. Interaksinya diperkuat. Setiap kali kita balas komentar di akun kita ini, di video kita ini, video kita itu tayang lagi teman-teman. Nah, jadi jangan barbar juga. Kalau teman-teman itu barbar, nanti dibatasin. Dan gak bagus juga ya. Balas komentar itu misalnya balas 2. Kalau aku sih dari dashboard. Kalau dari dashboard itu dia udah cukup teman-teman. Untuk video ini diarahkan 1, untuk yang ini diarahkan 1 lagi. Kayak gitu kalau dari dashboard itu. Jadi nggak ada ketimpangan antara konten kita yang ini dengan yang ini. Dia dikasih sama si Meta, sama si Facebook. Ini dibales, ini dibales. Jadi dia up semua, mau status, mau video, mau reel gitu. Kalau balas dari dashboard keuntungannya teman-teman. Jadi sesuai yang aku bahas dari awal, pembahasan kita ini luas teman-teman. Pembahasannya luas kemana-mana. Kadang boleh dibilang gak nyambung, tapi dia tetap nyambung, tetap sinkron. Nah, setiap itu aku di edit video ya, aku itu pakai CapCut ya, aku pakai CapCut. Di sana itu aku kalau untuk VOD, kalau di Facebook, aku kalau misalnya aku akan menggunakan dia untuk reel, aku mau menggunakan untuk reel, aku itu akan memakai rasionya yaitu 1:1 untuk VOD gitu ya teman-teman ya. Nih dengarkan nih, penting nih, rasionya 1:1 dan dikasih kanvas untuk kiri kanannya biar dia penuh ya, jangan dihitamkan, jangan gitu doang. Siap itu aku kalau aku jadikan reel nih, dan untuk jadi reelnya nanti aku ambil poin yang paling pentingnya, isi dari video tapi cuplikan. Itu aku jadikan reel, itu aku rubah rasionya teman-teman. Aku jadikan rasionya ke 9:16. Gitu teman-teman. Jadi dia tegak sesuai reel ya. Jadi dia aman. Tapi nah nih, kalau VOD itu ada keluar, jadikan video Anda reel otomatis, itu jangan lakukan. Aku sudah tanya sama CS Meta, tidak disarankan. Kalau kakak mau, katanya itu kakak edit lagi, kakak rubah rasionya, kakak rubah. Siap itu kecerahannya kakak rubah. Jadi teman-teman, kalau kalian mau menjadikan video VOD kalian itu jadi reel, kalian harus edit dulu. Jadi kalau aku kayak gitu sistemnya, aku jadikan VOD-nya 1:1 rasionya, dan aku jadikan untuk reelnya itu 9:16. Dan kecerahannya yang untuk VOD aku jadikan otomatis pakai Pro. Dia itu keren teman-teman. Kalian kalau mau itu nih, ini kuncinya. Pengiklan itu suka dengan video yang jernih ya. Ini ramah iklan, dia video yang jernih, video yang bagus, yang tidak ngeblur. Jadi aku selalu pakai, kalau untuk di CapCut itu aku berbayar. Aku pakainya yaitu Pro. Jadi kalau Pro itu aku nggak payah lagi ngeditnya, nggak perlu lagi yang untuk kecemerlangan berapa, siap itu apa namanya ini, kontrasnya berapa, nggak ada. Langsung aja dari Pro, dia otomatis disesuaikan. Kalau makanan tingkatnya kayak gini, kalau orang tingkatnya kayak gini gitu. Kalau aku memang biarlah berbayar, yang penting videonya bagus. Nah setelah itu, biar dolarnya banyak itu sebenarnya harus durasi di atas 3 menit. Apa perlu 5 menit? Tapi pertanyaannya, bisa nggak bikin video yang menarik? Dia percuma juga bikin video panjang-panjang, orang nggak nonton. Tapi harus bisa nih, kalian itu harus bisa bikin konten yang menarik, biar orang itu menonton sampai kelar. Jadi kalau misalnya kalian bikin video 5 menit, 8 menit misalnya ya, itu ketempelan itu iklannya itu bisa berjejer teman-teman, sampai 5. Bisa, ada, udah kayak di YouTube juga itu. Nah jadi penting yang seperti itu. Jadi kalau mau dolarnya tinggi,
bikin video yang bagus biar orang nontonnya nggak bosan dan video durasinya panjang dan dapat penonton luar negeri. Memang seperti itu. Ramah iklan gimana? Video yang ramah iklan. Video yang ramah iklan itu adalah video yang bersih, video yang jernih, video jangan goyang-goyang. Jadi pengiklan suka video yang seperti itu. Kadang-kadang nggak ditempeli sama pengiklan, apalagi penontonnya. Pengiklan ini dia keterkaitannya 3. Penonton, yang pertama kreator, yang kedua itu adalah penonton, yang ketiga pengiklan. Ini harus satu nih, kesinambungan. Kreator menyediakan video, pengiklan menyediakan iklan, dan penonton target dari pengiklan. Jadi iklan ini akan dimunculkan sesuai dengan yang menonton. Jadi misalnya kayak aku nonton, keluarnya misalnya ini Shopee ya. Berarti aktivitas aku itu mungkin banyak menggunakan Shopee. Jadi aktivitas kita di luar Facebook terbaca oleh pengiklan. Nih ceritanya udah kemana-mana, tapi dia semuanya isinya boleh dibilang informasi penting semuanya. Nah jadi gitu teman-teman, biar nggak 0 lagi. Jadi kalau pertanyaannya, orang ada kok menemukan iklan, orang ada menemukan iklan di video aku, yang nonton kelar itu berapa orang? Yang nonton kelar. Sekarang perhitungan per 16 Januari itu sesuai tayangan dan disesuaikan dengan durasi tonton. Nggak masalah teman-teman itu menonton tidak jumpa iklan, yang penting nonton kelar. Sekarang udah seperti itu. Dia tetap membantu. Nonton tidak kelar tapi nonton kelar tapi tidak menemukan iklan, tetap dia akan terhitung. Daripada nonton sedikit sebentar aja, itu percuma, nggak ada bagus-bagusnya dan tidak menyehatkan akun juga bagi si penonton yang tidak kelar ini teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Ini hanya beberapa hal, masih banyak lagi ini pembahasannya, tapi ini durasinya terlalu panjang. Sebenarnya kalau di YouTube ya, itu nggak masalah durasi itu makin panjang makin keren sebenarnya. Aku masih banyak lagi nih stok informasi yang akan aku kasihkan sama teman-teman, itu banyak. Nanti setelah ini aku akan kasihkan trik tips untuk mengejar jam tayang. Dia aman nanti ya setelah ini ya. Jadi untuk kali ini informasinya seperti itu dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah setia ya menonton video aku sampai selesai. Semoga kita bisa sukses bersama di Facebook maupun platform manapun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.